Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Wali Songo TV, kembali lagi di program kesayangan kita di sekitar kita, Inspirasi Mahasiswa. Sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan pada tahun 1444 Hijriah kali ini teman-teman semuanya. Dan kebetulan pada saat bulan Ramadan ini kita mungkin kebingungan untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada saat bulan Ramadan. Dan tentunya di sini kita sudah mengundang narasumber yang expert pada bidangnya, yaitu seorang ahli gizi, dosen ilmu gizi dari Fakultas Psikologi dan juga Kesehatan UIN Wali Songo Semarang, Ibu Dwi Hartanti, SGZ MGizi. Selamat datang Ibu. Baik Ibu, gimana Bu kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Puasanya lancar ya Bu ya? Ya. Oke Bu, langsung saja. Mungkin pada sesi yang pertama ini kita akan membahas tentang kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan oleh manusia itu sendiri. Dan teman-teman semuanya, mungkin kita kebingungan ya pada saat bulan puasa kita harus memenuhi kebutuhan nutrisi yang seperti apa Ibu. Dan mungkin sebelumnya kita akan membahas kebutuhan nutrisi pada tubuh manusia terlebih dahulu. Oke, nutrisi atau gizi ya untuk individu itu apa aja gitu ya. Mungkin udah pada tahu semua ya. Jadi zat gizi itu ada 5 gitu ya. Dan dari 5 itu dibagi menjadi 2, yaitu zat gizi makro dan zat gizi mikro. Zat gizi makro itu adalah zat gizi yang nanti menghasilkan energi yang nantinya bisa kita gunakan untuk aktivitas dan lain sebagainya. Sedangkan zat gizi mikro itu untuk penunjang seperti itu. Nah, untuk zat gizi makro itu apa saja? Itu ada karbohidrat, protein dan lemak. Nah, itu nanti menghasilkan energi. Ya, untuk yang zat gizi mikro ada vitamin dan mineral. Ya, fungsinya nanti untuk membantu si pembentukan energi tersebut dan untuk kesehatan tubuh juga untuk yang mikro gitu. Wah, ya. Jadi dibagi menjadi 2 ya Bu ya. Untuk kebutuhan untuk energi kita dan juga yang membantu tadi. Ya, betul. Nah, sekiranya kalau nutrisi tersebut itu yang membantu kita pada saat bulan Ramadan tuh kayak gimana sih Bu? Jadi untuk memenuhi kebutuhan kita biar kita nggak gampang capek ataupun kita ya tetap seimbang kebutuhan nutrisi dalam tubuh kita itu seperti apa? Bagaimana pola makannya? Oke, pola makan saat Ramadan itu seperti apa? Sebetulnya sama saja antara Ramadan puasa dengan tidak gitu ya. Jadi kita tetap membutuhkan zat gizi itu dengan seimbang. Artinya kita membutuhkan semua zat gizi itu dalam porsi dan jumlah dan jenis yang cukup begitu. Nah, cuman mungkin ada modifikasi ya dari ketika kita tidak berpuasa dengan berpuasa. Artinya kalau kita berpuasa itu kan berarti waktu siang hari kita tidak mengkonsumsi makanan. Sedangkan siang hari itu kita tetap harus beraktivitas. Nah, bagaimana caranya supaya makanan yang kita makan saat sahur itu bisa stay sampai mau maghrib. Supaya ketika habis jam 2 siang gitu nggak kerasa lapar banget, terus lemes banget, supaya nggak gitu kayak gimana. Nah, itu diatur pola makannya yaitu saat sahur dan berbuka. Yang penting tetap harus makan gizi seimbang. Nah, mungkin ini gizi seimbang ini yang ingin saya ulas sedikit gitu ya. Kalau gizi seimbang berarti artinya setiap kali makan kita harus ada 5 bahan makanan. Yang pertama adalah makanan pokok seperti nasi, mie, roti gitu ya, pilih salah satu seperti itu. Kemudian ada lauk hewani, kemudian ada lauk nabati, kemudian sayur dan buah. Ya, ada 5. Harus ada 5 itu kalau mau disebut gizi seimbang. Wow. Ya, sama kalau di saat sahur dan berbuka juga harus seperti itu. Wah, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Memang kita harus memenuhi kecukupan makanan yang ada di bulan Ramadan agar tubuh kita tetap sehat dan juga bisa beraktivitas ya Bu ya. Oke Bu, mungkin kita langsung bahas ke fenomena Ramadannya ini Bu. Ibu tahu kan kalau di bulan Ramadan itu biasanya kita makan pada saat berbuka puasa itu langsung makan makanan berat Ibu. Ya. Padahal ada anjuran di agama Islam kita tuh harus membuka dengan menu takjil ataupun kurma terlebih dahulu. Manis ya. Nah, mungkin menurut Ibu sebagai seorang ahli gizi nih, gimana sih Bu menanggapi soal itu? Ya, betul. Jadi pernah dengar juga bahwa anjuran berbukalah dengan yang manis gitu ya. Kemudian saat berbuka juga nggak boleh langsung makan yang banyak dalam porsi banyak. Itu betul sekali. Karena pada waktu kita berpuasa ya sampai mau maghrib itu kan gula darah kita turun dalam level yang rendah gitu ya. Nah, supaya saat berbuka itu kita langsung kembali fresh, itu berbuka dengan sesuatu yang manis, tapi jangan banyak. Ya, secukupnya. Artinya kita minum air manis atau mungkin makan kurma ya. Itu sudah mampu mengembalikan level gula darah kita, walaupun memang belum langsung signifikan, begitu. Nah, itulah yang membuat, jadi ketika mengembalikan level gula darah dalam kita makan saat berbuka, memang nggak boleh langsung banyak. Artinya ketika kita makan langsung banyak, itu level gula darah langsung naik tinggi.
Ya, ketika naik tinggi, jadi gula darah itu punya sifat cepat naik, cepat turun. Jadi ketika dia cepat naik, kita buka puasa langsung makan besar, banyak gitu ya, gula darah langsung naik tinggi. Nah, nanti sebentar lagi dia langsung turun. Maka nanti saat kita beribadah setelah sholat maghrib, artinya apa ya, saat tarawih gitu ya, jam-jam 8 kita udah ngantuk seperti itu. Ya, karena tadi penurunan level gula darah. Seperti itu. Dan saat kita berbuka dengan makan yang langsung banyak, itu membuat, dan apalagi porsi karbohidratnya juga banyak, nasinya langsung banyak gitu ya, bruk gitu ya. Seperti itu akan membuat hormon serotonin itu levelnya meningkat karena tadi si karbohidrat yang banyak akan meningkatkan hormon serotonin, dan yang tadinya motilitas usus atau pergerakan usus yang lambat saat puasa, masuk makanan banyak, maka dia langsung bergerak tuh. Nah, pergerakan motilitas usus ini juga meningkatkan hormon serotonin. Nah, kita tahu bahwa hormon serotonin itu adalah hormon yang membuat kita kayak nge-fly, ngantuk. Nah, itulah ya yang bikin kalau sholat tarawih rasa ngantuk. Nah, maka disiasati dengan makan takjil dulu, kemudian sholat maghrib dulu, baru makan utama, tapi jangan langsung banyak. Itu juga. Jadi gitu ya teman-teman semuanya, bertambah lagi nih Bu, kita Bu soal bagaimana cara kita berbuka puasa yang lebih efektif gitu Bu, yang lebih bisa membantu nutrisi kita dan juga mungkin lebih mengefektivitaskan ibadah kita nantinya gitu. Dan selanjutnya Ibu, membahas soal puasa, kita kan juga harus memenuhi cairan tubuh nih Bu. Nah, mungkin dalam konteks gizi, cairan tubuh yang perlu diperlukan oleh tubuh manusia itu bagaimana sih Bu? Dan pada saat bulan Ramadan tuh kita harus minum berapa gelas atau berapa liter? Betul, gitu. Betul. Kalau puasa dan tidak puasa sama, kebutuhan kita kurang lebih adalah 2 liter. 2 liter air gitu ya. Nah, 2 liter air itu biasanya supaya kita ngeceknya gampang, kita bisa bagi menjadi gelas seukuran 250 ml. Kalau mungkin gelas mineral atau mungkin gelas belimbing. Nah, gelas belimbing itu berarti 8 kali. Kalau itu per gelas itu 250. Jadi takarannya pakai itu. Jadi 8 gelas air per hari. Jadi airnya itu nggak harus semuanya air putih, boleh kalau yang namanya puasa kan pengen minum manis, kolak gitu ya, itu include gitu ya. Pokoknya kurang lebih 2 liter. Itu kita bisa bagi mulai dari saat berbuka, kemudian setelah sholat maghrib, setelah makan utama, setelah tarawih, sebelum tidur, dan saat sahur begitu. Jadi kita bagi ya, dan harus disiplin supaya 8 itu terpenuhi, 8 gelas itu terpenuhi. Artinya 2 liternya terpenuhi. Wah, gitu. Jadi gitu minimal 2 liter ya Bu ya? Supaya nggak dehidrasi saat kita puasa. Terus dampak yang diakibatkan kalau kita memang mengurangi kebutuhan cairan itu gimana Bu? Ya, maksudnya kurang asupan. Ya, dehidrasi lah. Kita akan haus banget kalau siang saat puasa. Dan bisa menyebabkan pusing. Karena ketika dehidrasi itu otaknya menyusut, jadi agak pusing kalau siang hari. Kayak gitu. Jadi lemes juga rasanya. Separah itu ya Bu ya? Yes. Oke Bu, menyikapi soal cairan tubuh pada tubuh manusia saat berpuasa, mungkin Ibu tahu fenomena balas dendam, bukan balas dendam juga sih Bu, pas saat sahur itu kita kan pengen minum yang banyak gitu biar jaga-jaga nanti biar nggak puyeng atau nggak dampak yang tadi Bu sebutkan itu tadi, itu bagaimana Bu? Nggak apa-apa, it's okay. Pas sahur boleh minum banyak, tapi jangan manis semuanya. Minum manis boleh sekedarnya, sisanya pakai air mineral seperti itu atau air putih ya gitu. Karena kalau banyak itu tadi dan semuanya manis, maka ada lonjakan gula darah di sana. Level gula darah langsung naik. Ketika level gula darah naik saat sahur ya, nanti dia turunnya juga cepat. Maka nggak sampai sore itu kita udah keliengan karena level gula darah kita udah langsung turun. Gitu. Tadi kan gula darah kan cepat naik, cepat turun. Nah, seperti itu. Jadi boleh minum banyak tapi jangan yang Oke, jadi gitu ya teman-teman semuanya. Memang gula tuh sangat mempengaruhi ya Bu ya. Apalagi di bulan Ramadan ini kita memang dihadapkan oleh makanan-makanan dan juga minuman yang manis. Jadinya memang mungkin kesabaran juga iman kita diuji di situ. Lebih bijak ya, lebih bijak. Oke Bu, selanjutnya mungkin kita akan mendekati Lebaran di hari raya nantinya, dan kita akan dihadapkan dengan makanan-makanan yang mungkin bersantan dan juga berlemak nih Bu ya. Dan sebelum itu, mungkin ada rekomendasi nggak Bu? Kita bahas ke puasa lagi nih Bu. Ya, rekomendasi. Mungkin ada rekomendasi dari Ibu sahur dan juga berbuka ala Ibu Tanti. Oh ya, untuk sahur ya, kalau saat sahur itu perbanyak porsi sayur, serat.
dan karbohidrat yang kompleks. Artinya karbohidrat kompleks itu bisa dari karbohidrat yang berserat, contohnya nasi merah, oats seperti itu. Tapi kayaknya itu kayak enggak kayak aneh. Maksudnya kita jarang ya mengkonsumsi itu. Kita bisa siasati dengan nasi putih nggak apa-apa gitu. Walaupun seratnya kan nggak banyak ya nasi putih ya. Nasi putih nggak apa-apa, tapi kita support dengan sayur. Jadi pastikan selalu ada sayur di saat sahur kita. Kalau bisa ditambah 1 porsi buah. Nah, sayur dan buah itu mengandung serat. Fungsinya apa? Fungsinya nanti kalau saat kita berpuasa itu pencernaan itu relatif lebih lambat mencernanya ketika ada serat. Maka kita nggak akan merasa cepat lapar. Ya, itu menu saat sahur. Gitu. Kemudian saat berbuka sama seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi jangan langsung banyak, tetap harus ada 5 bahan makanan tadi ya. Ada bahan makanan pokok, lauk, hewani, nabati, sayur, buah. Ya, itu untuk mencukupi kebutuhan kita saat berpuasa tadi seperti itu. Jadi tetap sehat. Wah, kalau Ibu Tanti sendiri nih kalau biasanya buka tuh pakai apa, Bu? Saya buka minum manis pasti. Ya, saya minum manis dulu gitu ya. Kemudian mengkonsumsi makanan utamanya ya saya pastikan harus ada 5 bahan makanan tadi. Begitu. Oke, gitu ya teman-teman semuanya. Dan itu tadi kita lanjut ke lebaran nih, Bu. Membahas soal lebaran pasti nanti kita dihadapkan dengan situasi dan kondisi makanan yang sangat banyak sekali, terutama yang bersantan. Kayak rendang atau enggak pindang atau enggak opor ayam gitu, Bu. Nah, seperti apa sih, Bu? Bagaimana cara mengimbangi menu makanan saat bersantan pada saat hari raya gitu, Bu? Oke. Nah, untuk saat lebaran ya, itu mungkin kita karena ada begitu banyak makanan yang tersedia, maka mungkin agak lost control ya. Nah, seperti itu. Jadi, kita harus bijak dengan diri kita sendiri. Boleh menikmati apa yang disajikan begitu karena memang itu hari kemenangan kita ya gitu, tapi tetap harus diingat ditambahkan porsi serat di sana dengan cara ya kita tetap harus makan sayur dan buah saat lebaran. Artinya biasanya menu yang tersedia nggak ada sayur nggak ada buah nih. Nah itu yang harus kita siasati. Jadi misal nggak ada sayur kan biasanya opor rendang itu nggak ada sayurnya ya. Nah oke, buah lah. Minimal buah ada dan minimal buah kita konsumsi. Berapa minimal seharinya? Buah itu 3 porsi. 3 porsi. Jadi setiap kali makan harus ada buahnya. Atau kalau enggak ya mungkin pas selingan siang, selingan sore sama malam. Seperti itu, 3 porsi. Ya, serat yang dari buah itu nanti bisa mengontrol lemak yang kita asup dari makanan saat lebaran. Gitu. Siasatnya gitu. Jadi memang sangat penting sekali buah ternyata Bu sama sayur-sayuran tadi untuk menambah serat dalam tubuh kita dan juga mengontrol kadar lemak yang masuk ke dalam tubuh kita pada saat hari raya menghadapi rendang dan juga opor itu tadi teman-teman semuanya. Lalu Ibu, di dalam hari raya nanti kan juga kita pasti banyak kue dan juga camilan nih Bu. Nah menurut Ibu tuh pada saat kita mengkonsumsi hal tersebut kan ada orang-orang yang bertambah berat badan gara-gara camilan. Itu gimana Bu? Ya betul, camilan itu nilai kalorinya sangat tinggi sekali ya. Bayangkan 1 genggam mete banyak ya kalau lebaran ya. Dan silakan metenya gitu kan, kita ngambilnya kan begini tuh ya. Jadi 1 genggam itu sama dengan 2 porsi nasi. 2 porsi nasi, itu 1 genggam mete gitu ya. Nah, jadi bisa bayangkan kalori dari snack. Nah, berarti kita harus bijak dalam mengkonsumsi snack lebaran, kue-kue lebaran gitu ya. Jadi memang nggak boleh, jangan terlalu banyak seperti itu. Kalau memang tadi sudah dari makanan utama ya oke, itu hanya just selingan saja gitu. Tapi kadang memang ada ya tadi ya keinginan untuk mengkonsumsi apa yang tersedia. Nah itu mungkin kalau hari pertama lebaran masih it's okay ya, tapi jangan keterusan sampai seminggu kemudian karena ya itu tadi peningkatan berat badan akan terasa signifikan. Jadi mungkin saat puasa turunnya cuma 1,5 kilo, habis lebaran naiknya 3 kilo. Itu kan jadi apa ya? Untung ya, untung artinya apa? Untung naik berat badannya gitu kan, turunnya cuma 1,5, naiknya jadi 3 kilo karena nggak wise atau nggak bijak dalam memilih. Jadi gitu teman-teman semuanya. Jadi kita kan memang perlu menghindari dan juga mengimbangi nutrisi dan juga yang masuk dalam tubuh kita pada saat hari raya itu tadi. Mungkin cemilan-cemilan buat teman-teman yang berat badannya terlalu gampang naik, dihindari cemilan-cemilan kayak gitu. Dan selanjutnya mungkin ada anjuran nggak Bu dari Ibu dan juga apa yang perlu kita hindari saat hari raya nanti agar nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita itu tetap seimbang? Yang dihindari? Hindari dan juga dianjurkan. Oke, yang dihindari ya terlalu banyak konsumsinya. Kita pasti tahu ya takaran tubuh kita tuh kayak gimana. Tapi kadang kalau hari raya dan makanan tersedia banyak, udah kenyang pun kita tetap makan. Nah itu yang harus dihindari. Jadi berhenti makan sebelum kenyang. Nah itu mungkin yang pertama advice, yang pertama gitu ya. Yang kedua tetap harus ada serat
dalam menu kita di hari raya tersebut ya. Kemudian yang ketiga mungkin yang ini agak ini ya, aktivitas fisiknya tetap ada dalam hari raya, momen-momen hari raya, artinya ya seminggu setelah hari raya tuh jangan lupa juga ada aktivitas fisik seperti olahraga gitu ya. Nah itu untuk mengimbangi apa yang sudah kita asup kemarin gitu, supaya ya pertama berat badan tetap terkontrol, kemudian ya lemak-lemak tubuh seperti kolesterol itu juga nggak terus ikut naik seperti itu gitu. Wah, ternyata sangat penting sekali ya teman-teman semuanya saat menjaga nutrisi yang dalam tubuh kita pada saat lebaran nanti, karena itu sangat mempengaruhi berat badan kita dan juga nutrisi dan juga kadar energi yang ada di dalam tubuh kita nantinya. Dan itu tadi teman-teman semuanya, pembahasan nutrisi dan juga gizi pada saat lebaran yang perlu kita ketahui dan mungkin kita bisa terapkan pada Ramadan tahun berikutnya ataupun kita bisa terapkan di lebaran nantinya. Dan jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengimplementasikan hal tersebut yang sudah disampaikan oleh Ibu Tanti. Jadi gitu teman-teman semuanya. Nah itu tadi pembahasan dari kita dari program Sekitar Kita, Inspirasi Mahasiswa. Oke, saya Muhammad Lutfi Diar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.